Halo, saya Aris Wicaksono. Hari ini akan membahas mengenai Accounting Information System atau Sistem Informasi Akuntansi, topik yang ketujuh mengenai Expenditure Cycle, Purchasing to Cash Disbursement atau siklus pengeluaran. Dengan mempelajari topik ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar aktivitas bisnis yang berhubungan dengan pemrosesan informasi dalam Expenditure Cycle. Kemudian Anda dapat mendiskusikan keputusan penting yang perlu dibuat dalam expenditure cycle dan mengidentifikasi informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan tersebut. Yang ketiga, Anda dapat mengidentifikasi ancaman utama dalam siklus pengeluaran dan evaluasi kecukupan berbagai prosedur pengendalian untuk menghadapi ancaman tersebut. Ada 4 aktivitas dasar bisnis dalam expenditure cycle atau siklus pengeluaran. Yang pertama adalah order materials, supplies, and service atau pemesanan. Yang kedua adalah receive materials, supplies, and service atau penerimaan barang. Kemudian approve supplier invoice atau persetujuan invoice dari supplier atau vendor. Yang terakhir atau keempat adalah cash disbursement atau pengeluaran kas. Tahapan yang ada dalam proses pertama, yaitu tahapan pada proses pemesanan, ada 2. Yang pertama adalah identify what, when, and how much to purchase, atau mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak yang akan dibeli. Kemudian memilih custom supplier atau choosing supplier. Pada proses ini, proses pemesanan, ada beberapa threats, ancaman, dan controls untuk meminimalisirnya. Ancamannya antara lain adalah stock out and excess inventory atau kelebihan dan kekurangan inventory. Yang kedua adalah pembelian terhadap barang yang tidak diperlukan. Kemudian purchasing items at inflated price atau pembelian barang dengan harga yang terlalu tinggi. Kemudian unreliable supplier, adanya supplier yang tidak terpercaya. Kemudian kickbacks atau swap. Kemudian pengendalian yang dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko yang telah disebutkan sebelumnya adalah menggunakan sistem perpetual inventory. Kemudian mereview dan menyetujui terhadap pembelian, adanya proses purchase requisition. Kemudian membuat price list dan daftar penawaran. Lalu meng-approve supplier, jadi hanya menggunakan supplier yang telah terpercaya atau di-approve. Kemudian melakukan monitor terhadap performance dari supplier atau vendor. Kemudian melakukan supplier audits dan melarang pemberian terhadap staf pembelian dari supplier. Kemudian pada proses receiving hanya ada satu tahapan, yaitu penerimaan barang atau good receive. Pengendalian dan ancaman yang ada dalam proses penerimaan barang atau jasa ini ada beberapa. Ancamannya adalah accepting unordered items atau penerimaan barang yang tidak dipesan sebelumnya, kemudian kesalahan dalam penghitungan barang ketika penerimaan barang, lalu tidak adanya verifikasi terhadap penerimaan jasa, kemudian pencurian terhadap inventory. Ada beberapa pengendalian yang dapat dilakukan terhadap ancaman ini. Adalah yang pertama, mengotorisasi purchase order sebelum menerima barang. Lalu kedua, menggunakan barcodes atau RFID ketika proses penerimaan barang. Lalu menggunakan budget controls atau kontrol budget dan melakukan audit. Kemudian membatasi akses fisik terhadap inventory. Tahap yang ketiga adalah approve supplier invoice atau persetujuan terhadap faktur dari supplier atau invoice dari supplier. Dalam tahapan ini ada 2 aktivitas utama. Yang pertama adalah match the supplier invoice. Jadi mengecek apakah invoice dari supplier sama dengan PO yang kita buat atau purchase order yang kita buat. Lalu sama dengan receiving report yang ada di bagian penerimaan ketika menerima barang atau jasa. Kemudian aktivitas yang kedua adalah meng-approve atau menyetujui invoice dari supplier untuk dilanjutkan pada proses pembayaran atau payment. Ada beberapa ancaman pada proses approve supplier invoice. Ancamannya adalah errors in supplier invoice atau adanya kesalahan dalam invoice supplier, kemudian adanya kesalahan dalam posting ke account payable atau salah jurnal atau salah ke
ke dalam buku besar hutang. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah melakukan verifikasi keakuratan invoice, kemudian menerapkan data entry edit controls. Tahapan yang terakhir yaitu adalah cash disbursement. Pada tahapan ini hanya ada satu proses, yaitu pay vendor atau pembayaran ke supplier atau vendor. Ada beberapa ancaman dan pengendalian pada cash disbursement. Ancamannya antara lain kegagalan untuk menerima diskon, kemudian pay for item not received, jadi membayar terhadap barang yang tidak kita beli. Kemudian adanya pembayaran ganda atau duplicate payments. Kemudian ada pencurian terhadap cash dan masalah cash flow dari kita. Ada beberapa pengendalian yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah file invoice by due date to take advantage of discount. Jadi melakukan filing terhadap invoice agar kita dapat melakukan pembayaran dan mengambil kesempatan untuk mendapatkan diskon. Kemudian mengecek kesamaan antara supplier invoice dengan supporting documents. Kemudian hanya membayar dengan dokumen invoice yang asli yang kita terima dari vendor. Kemudian mengecek secara fisik keamanan. Lalu menggunakan cash flow budget. Dalam pembahasan ini dapat diambil kesimpulan, expenditure cycle memiliki 4 aktivitas bisnis utama, yaitu ordering, receiving, approve supplier invoice, dan cash disbursement. Dalam aktivitasnya masing-masing memiliki threats ancaman dan pengendalian atas ancaman tersebut. Terima kasih.